Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uun Uripah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai marketing viral serta elemen-elemen psikologinya. Sebelum kita membahas tentang elemen-elemen psikologinya, sebelumnya kita membahas dulu apa sih itu marketing viral. Nah, marketing viral ini merupakan fenomena di mana konten ini menyebar sangat luas dan juga cepat gitu kan. Yang mana tujuannya ya supaya konten tersebut itu menjadi populer secara luas dalam waktu yang singkat. Nah, fenomena ini sangat signifikan nih bagi bisnis karena mempunyai potensi untuk meningkatkan brand awareness dan customer engagement dengan biaya yang cukup murah. Elemen-elemen untuk mendorong konten viral gitu kan. Eh, Psikologi di balik kecenderungan berbagi di media sosial ini cukup kompleks. Namun terdapat beberapa kunci nih supaya terdapat beberapa rujukan atau tips gitu kan untuk merancang kampanye marketing, merancang kampanye marketing yang supaya memicu respon viral. Beberapa elemen tersebut yaitu adalah pemicu emosional, bukti sosial, rasa ingin tahu, dan keinginan untuk mengekspresikan diri berperan penting nih dalam keputusan seseorang untuk bisa membagikan konten konten mereka di akun sosial mereka, media sosial mereka. Kita bahas satu persatu ya elemen-elemen psikologinya. Yang pertama yaitu pemicu emosional. Nah, konten yang membagikan emosi seringkali ini menjadi viral gitu kan. Karena manusia ini secara alami ingin berbagi pengalaman yang membuat mereka ini merasa bisa terhubung nih dengan orang lain. Contohnya seperti konten yang memicu tawa gitu kan. Nah, karena humor ini merupakan bahasa universal yang bisa uh, meruntuhkan batasan dan juga menyatukan orang. Terus yang selanjutnya adalah bukti sosial dan bandwagon effect. Nah, bukti sosial atau bandwagon effect atau yang bisa disebut juga dengan nggak mau ketinggalan ini merupakan fenomena psikologi di mana orang-orang ini cenderung nih untuk mengikuti tindakan orang lain gitu kan. Nah, mereka berasumsi bahwasanya apa yang orang lain lakukan itu benar gitu. Terus elemen psikologi selanjutnya yaitu rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu ini merupakan motivator yang kuat untuk perilaku manusia. Nah, konten yang mampu membangkitkan rasa penasaran atau menawarkan pengetahuan seringkali ini sering dibagikan karena orang tuh ingin dilihat sebagai sumber informasi, gitu kan, di kalangan teman maupun pengikut mereka. Mereka ini ingin menjadi bagian dari kelompok eksklusif yang tahu tentang hal-hal baru ataupun hal-hal yang menarik. Terus, selanjutnya yaitu adalah cerminan ekspresi dan juga identitas. Nah, orang-orang ini cenderung membagikan konten yang mencerminkan identitas mereka dengan berbagai konten tertentu. Mereka ini nggak hanya menyatakan nilai pribadi mereka gitu kan untuk memperkuat gambaran mereka di mata sosial gitu kan. Konten yang memungkinkan individu ini juga untuk kayak mengekspresikan nih siapa sih mereka ini sebenarnya gitu kan, dan hal ini bisa menjadi sangat ampuh untuk mendorong aksi reshare. Itu apa aja sih strategi viral marketing ini? Nah, di dalam dunia pemasaran digital yang bergerak sangat cepat ini, menjadi viral itu bukan hanya tentang beruntung ataupun sensasi sesaat gitu kan. Nah, untuk bisa menjadi benar-benar sukses dalam viral marketing gitu kan, sebuah perusahaan ini harus bisa menciptakan sesuatu yang lebih daripada sekedar konten menarik gitu kan. Mereka juga tuh harus membangun pengalaman yang memikat, memicu aksi, dan juga menciptakan ikatan emosional dengan para audiens. Nah, yang mana ini artinya
Strategi yang dijalankan ini nggak cukup hanya dengan supaya bisa menarik perhatian audiens gitu kan, tapi juga bagaimana caranya supaya ya audiens itu bisa berpartisipasi, bertindak untuk bisa berkomentar, membagikan konten tersebut, ikut berpartisipasi, dan juga mereka merasa ya bahwa mereka ini bagian dari brand tersebut gitu. Nah, terus di sini strategi marketing viral yang pertama ini konten kreatif. Nah, sebuah perusahaan atau ya para pembisnis supaya pengen marketingnya viral gitu kan atau viral marketing ini ya harus menciptakan tentang konten yang interaktif gitu kan. Seperti jajak pendapat gitu, kuis dan kontes dapat meningkatkan engagement karena meminta partisipasi aktif dari para audiens ataupun konsumen gitu kan. Yang mana strategi ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk bisa terlibat secara langsung dengan brand dan perusahaan tersebut. Yang mana gak hanya untuk memperkuat hubungan, tetapi juga untuk meningkatkan mereka untuk bisa berbagi pengalaman-pengalaman mereka dengan brand tersebut kepada para teman-temannya. Terus strategi yang selanjutnya itu adalah kampanye user generated content, yang mana kampanye yang mendorong pembuatan konten oleh user generated content ini bisa sangat efektif nih, dalam meningkatkan engagement organik. Yang mana dalam hal ini perusahaan ini meminta audiens ini untuk bisa berbagi tentang cerita, foto ataupun video mereka sendiri yang terkait dengan tema atau produk tertentu. Produk itu nggak hanya mendapatkan konten autentik gitu kan, tapi juga bisa memperkuat hubungan mereka dengan para konsumen mereka. Terus strategi yang selanjutnya yaitu gabungkan influencer marketing. Nah, per perusahaan ini tahu para pembisnis supaya mereka kontennya bisa viral gitu kan, atau maksudnya marketingnya viral supaya dapat cuannya. Ya, strategi yang selanjutnya itu adalah kerjasama dengan influencer gitu kan. Nah, kerjasama dengan influencer ini merupakan cara yang efektif itu untuk bisa meningkatkan jangkauan dan juga kredibilitas kampanye viral marketing. Nah, perlu diingat nih bahwa untuk memilih influencer yang relevan itu dengan bisnis suatu bisnis atau suatu brand itu uh, harus memiliki audiens yang aktif. Jadi artinya maksudnya ketika seorang perusahaan atau pembisnis ini untuk bekerja sama dengan influencer ini ya para pembisnis ini ya harus jeli gitu, maksudnya melihat mana si influencer ini yang bisa punya dampak atau impact yang secara luas gitu dan bisa berdampak dengan perusahaan atau brand tersebut gitu. Terus strategi yang selanjutnya adalah gunakan storytelling dan juga narasi brand. Nah, menceritakan kisah yang menarik dan membangun narasi brand dapat membuat audiens ini merasa lebih terhubung secara emosional dengan brand yang dimiliki. Konten dengan model bercerita lebih berpotensi viral karena orang cenderung eh, membagikan kisah yang mereka merasa terinspirasi, terhibur ataupun kayak merasa jengkel seperti itu. Strategi yang selanjutnya yaitu adalah membangun otentisitas. Konsumen modern ini dapat dengan cepat mengidentifikasi nih konten-konten. Jadi para konsumen yang modern sekarang ini mereka tuh bisa kayak lebih jeli gitu mana aja sih konten-konten yang otentik dan juga enggak ya gitu kan. Nah, dengan mendekati audiens sebagai individu dan menunjukkan bahwa brand atau bisnis itu peduli dengan value dan kebutuhan mereka. Nah, suatu brand ini dapat membangun customer engagement yang lebih kuat nih dan juga lebih bermakna. Nah, ya ujung dari semua konten ini adalah untuk pembagian konten yang organik.
Nah, sini saya juga akan eh, memberikan contoh-contoh kampanye, beberapa contoh kampanye viral marketing. Yang pertama itu Ice Bucket Challenge Association. Nah, di mana kampanye ini meminta orang untuk mengguyur diri mereka dengan air es, merekamnya, lalu menantang teman mereka untuk melakukan hal yang sama. Nah, tantangan ini menjadi tren global dan berhasil meningkatkan kesadaran tentang penyakit ALS sekaligus juga mengumpulkan jutaan dolar untuk bidang penelitian. Terus contoh yang selanjutnya itu Indomie Hype Abis. Nah, Indomie ini meluncurkan varian pedas mereka dengan strategi hype marketing dengan menggandeng beberapa influencer, food blogger, dan juga YouTuber. eh, Perusahaan atau Indomie ini menciptakan, maksudnya dengan menggandeng influencer, food vlogger, YouTuber. Nah, mereka ini bisa menciptakan tantangan makan pedas yang bisa langsung viral gitu. Nah, kampanye ini diperkuat dengan hashtag khusus di media sosial serta kemasan yang mencolok. Terus contoh kampanye viral marketing selanjutnya adalah Shake a Coke dari Coca-Cola. Nah, Coca-Cola ini meluncurkan kampanye Share a Coke di mana mereka ini mencetak nama-nama populer pada botol minuman mereka. Terus kemudian konsumen ini diajak nih mencari botol dengan nama mereka ataupun teman mereka. Kemudian mereka membagikannya di media sosial. Strategi ini menciptakan interaksi emosional antara konsumen dan juga produk yang membuat kampanye ini sangat sukses besar. Baik, saya akan di sini akan memberikan kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. eh, Serial marketing memang nggak bisa dipastiin gitu kan, tapi layak untuk selalu dicoba gitu kan. Dan itu bukan merupakan satu-satunya strategi gitu, tetapi bagian berharga dari pemasaran modern yang memberikan dampak besar dengan biaya yang relatif lebih murah gitu kan. Ketika sebuah konten ini berhasil menyebar secara luas gitu kan, banyak diperbincangkan dan dikenang, maka disitulah terlihat kekuatan sejati dari kreativitas dan juga koneksi dengan audiens. Jadi meskipun kita nggak tahu konten mana yang akan menjadi viral gitu kan, tapi kita bisa tetap kayak bersiap siaga dengan strategi yang matang gitu kan, pesan yang kuat, hati yang terbuka untuk menciptakan sesuatu yang berpotensi melampaui bayangan gitu kan. Karena begitulah cara ide-ide hebat menyebar pelan tapi pasti hingga akhirnya menyala terang di seluruh dunia. Ya, jadi intinya eh, kita lakukan yang terbaik lah. Marketing dengan sebaik-baiknya gitu, membuat konten dengan sebaik-baiknya gitu dan mengikuti tren gitu. Intinya bisa kayak me- intinya bisa kayak dimodifikasi lah gitu kan. Ya supaya perusahaan kita atau bisnis kita atau ya brand kita itu bisa dikenal oleh uh, orang secara lebih luas lagi kayak gitu kan. Baik, mungkin gitu aja pembahasan saya pada kali ini gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.